Halo, jumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Katolik SMK Pariwisata Medland School. Hari ini kita akan memulai pembelajaran agama Katolik di kelas 11. Kita akan membahas tentang arti dan makna gereja. Kita akan melewati dua bab yang akan membahas tentang gereja. Yang pertama, kita akan bicara tentang gereja sebagai umat Allah, dan yang kedua, kita akan belajar tentang model gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Sebelum kita membahas dua bab tersebut, kita akan mencoba memahami dulu arti kata gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja. Kata igreja adalah ejaan Portugis yang diambil dari kata Latin ecclesia yang berasal dari bahasa Yunani yang sama juga ecclesia, hanya berbeda dalam hal penulisan. Ecclesia adalah kata Yunani yang dalam kitab suci sering diartikan sebagai kumpulan atau pertemuan atau jemaat. Namun, bukan sembarang kumpulan, melainkan kelompok atau kumpulan orang yang dipanggil secara khusus. Maka, eklesia atau gereja dipakai sebagai kata yang berarti jemaat atau umat yang dipanggil secara khusus. Berasal dari asal katanya, berarti gereja Katolik bukan hanya bermakna fisik atau organisasi keagamaan semata, melainkan ada makna yang lebih rohani dan lebih mendalam. Gereja dapat dipahami sebagai persekutuan umat yang dalam Roh Kudus berkarya demi kerajaan Allah yang telah diwartakan oleh Yesus. Di dalamnya ada cinta kasih agar nilai-nilai Injil dan kemanusiaan diwartakan. Sehingga kita tidak bisa melihat gereja hanya sebatas organisasi agama saja. Atau seringkali kita menyebutkan gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristiani. Gereja itu memiliki arti yang lebih mendalam, arti rohani, yaitu sebagai perwujudan konkret karya Allah bagi seluruh umat Allah. Ketika kita bicara tentang umat Allah, kita bisa memberikan beberapa ciri yang dimiliki oleh umat Allah. Pengertian umat Allah mempunyai ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita melihat bahwa Allah mengadakan perjanjian, memilih bangsa Israel untuk menjadi umat kesayangannya. Ciri khas yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih untuk menjalankan misi tertentu. Misi itu adalah misi menyelamatkan dunia. Dan yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimateraikan oleh sebuah perjanjian. Isi perjanjiannya, umat harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Dan yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju ke tanah terjanji. Seperti kisah yang kita ketahui dalam Perjanjian Lama, umat Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, melewati padang pasir, melewati berbagai cobaan, sampai akhirnya tiba di tanah terjanji.
Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai umat Kristiani, kita memulai kehidupan digambarkan juga sebagai sebuah peziarahan. Kita melewati padang gurun untuk mencapai tanah terjanji, yaitu kerajaan surga. Dengan demikian, gereja sungguh merupakan umat Allah yang sedang dalam perjalanan ke rumah Bapa. Sekarang kita akan melihat mengapa gereja setelah Konsili Vatikan yang kedua ini mengambil model gereja sebagai umat Allah. Ada 3 dasar, 3 alasan mengapa gereja kembali mengambil model gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat dari gereja itu sendiri. Berdasarkan asal katanya, yaitu eklesia, gereja berarti kumpulan orang, kumpulan umat Allah. Orang-orang yang hidupnya menjadi sebuah persekutuan. Dan persekutuan itu adalah persekutuan cinta kasih, seperti yang digambarkan oleh jemaat perdana. Dan dasar yang kedua mengapa gereja hidup mengumat adalah karena harus disadari bahwa dalam hidup mengumat banyak karisma, banyak rupa-rupa karunia dapat dilihat, diterima di tengah-tengah umat dan dapat digunakan bagi kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatorisnya dan strukturalnya dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul di tengah umat. Itu digambarkan oleh Santo Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan dasar yang ketiga adalah dalam hidup mengumat, semua orang merasa menghayati martabat yang sama akan tanggung jawab mereka. Memaknai gereja sebagai umat Allah itu bukan sebuah hal yang begitu saja. Ketika gereja mengambil model sebagai umat Allah, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh gereja. Ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh gereja. Konsekuensi itu dijalankan oleh siapa saja? Ada 3 pihak yang harus menjalankan konsekuensi itu. Yang pertama, konsekuensi bagi pemimpin umat atau hierarki yang kita kenal dengan uskup, pastor, romo. Yang kedua, konsekuensi yang harus ditanggung juga oleh setiap anggota umat. Dan yang ketiga, konsekuensi bagi hubungan pemimpin gereja dengan umatnya, hierarki dan kaum awam. Kita akan bahas satu persatu konsekuensi-konsekuensi tersebut. Yang pertama, konsekuensi bagi pemimpin gereja. Ketika hidup mengumat, seorang pemimpin gereja, seorang uskup, seorang pastor harus menyadari fungsi pimpinannya sebagai pelayan. Artinya apa? Mereka bukan berada di atas umat, tetapi mereka harus berada di tengah-tengah umat, melayani umat, menjadi teladan bagi umat. Dan yang kedua, konsekuensi bagi pemimpin umat adalah para pemimpin umat, hierarki, harus peka melihat dan mendengar karisma dan karunia yang bertumbuh di tengah umat, supaya mereka bisa melibatkan umat untuk berperan serta secara aktif. Itulah konsekuensi bagi para pemimpin gereja. Sekarang konsekuensi bagi kita, kaum awam, bagi kita, anggota umat Allah. Yang pertama,
kita sebagai umat Allah, sebagai anggota gereja Katolik harus menyadari dan menghayati persatuan dengan umat yang lainnya. Kita nggak bisa egois hidup sendiri, karena pada dasarnya, pada prinsipnya, menurut asal katanya, gereja merupakan sebuah persekutuan. Jadi ketika kita hadir ke gereja dalam perayaan Ekaristi, itu bukan doa pribadi, itu adalah doa bersama. Sehingga kita harus menyatukan permohonan, ungkapan syukur kita secara bersama-sama. Dan yang kedua, konsekuensi bagi anggota umat adalah karena kita memiliki karisma, karena kita memiliki talenta, karena kita memiliki karunia-karunia yang dapat membangun gereja, maka dari itu kita dituntut untuk berperan aktif menggunakan segala karisma dan karunia yang dimiliki untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat, yaitu membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan konsekuensi yang selanjutnya adalah hubungan antara awam dan hierarki. Yang tadinya sebelum Konsili Vatikan yang kedua, hierarki itu berada di atas awam. Setelah gereja memurnikan kembali penghayatannya terhadap gereja itu sendiri, maka setelah Konsili Vatikan yang kedua, hubungan awam dan hierarki itu menjadi setara. Kaum awam bukan lagi menjadi pelengkap, melainkan sebagai partner dari hierarki. Kerjasama antara awam dan hierarki, umat dan pimpinan, umat dengan pastor, umat dengan uskup dibutuhkan untuk membangun gereja supaya menjadi lebih baik lagi, menjadi sarana pewartaan yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Konsekuensi yang kedua bagi hubungan kaum awam dan hierarki adalah awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda dalam hal fungsi. Maksudnya seperti ini. Fungsinya berbeda. Seorang imam, seorang pastor, seorang uskup memiliki fungsi menguduskan dalam perayaan-perayaan sakramental. Kaum awam juga memiliki fungsi menguduskan lewat doa-doa, lewat perbuatan-perbuatan di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Namun keduanya memiliki martabat yang sama, yaitu sebagai anggota umat Allah yang dipanggil untuk menjalankan misi Allah, menyelamatkan dunia. Kita semua adalah anggota gereja Katolik atau anggota umat Allah. Maka dari itu, siapapun kalian, sebagai pelajar, saya sebagai guru, ada orang lain sebagai dokter, sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai uskup, sebagai pastor, sebagai suster, kita dipanggil dalam tugas panggilan yang sama seperti ciri khas umat Allah yang kedua tadi, yaitu dipilih dan dipanggil untuk menyelesaikan misi menyelamatkan dunia. Kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, persekutuan dari keanekaragaman anggota umat Allah dalam iman akan Kristus, itulah ciri dari gereja. Maka dari itu, lewat pembelajaran hari ini diharapkan kita semua menyadari bahwa aku adalah bagian dari umat Allah. Semoga kita bisa menjalankan peran kita sebagai bagian dari anggota umat Allah untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu menyelamatkan dunia. Selamat menjalankan misi keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.